ada satu peristiwa politik yang sudah beberapa hari, mungkin malah beberapa minggu ini ya, dinantikan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY dengan Mbak Puan Maharani. Ini menjadi satu pertemuan yang dinanti-nantikan ya, karena dua partai politik ini dikenal sebagai partai politik yang selalu beroposisi dan bisa diibaratkan seperti air dengan minyak, sulit untuk disatukan. Namun pada hari ini Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY ini bertemu, yang masing-masing mewakili Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan di kawasan Senayan. Salah satu tema yang mereka bahas adalah tentang Republik ini, yang tentu saja juga berkaitan dengan politik. Pertemuan antara Mas AHY dengan Mbak Puan ini sebelumnya menuai berbagai spekulasi yang tentu saja berkaitan dengan Pilpres 2024. Ada yang menyebut bahwa pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan ini adalah awal dari keretakan koalisi yang akan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Karena memang sebelumnya Mas AHY ini pernah memberikan ultimatum atau ancaman kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendesak agar segera mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Anies Baswedan. Silahkan, kami tidak pernah memaksakan siapapun. Tapi kalau kemudian muncul argumentasi-argumentasi yang juga tidak bisa dipahami sebagai logika politik yang baik, tentu kami punya ruang juga untuk bertanya, memberikan feedback dan lain sebagainya. Tapi jangan dibayangkan ini seperti kalau enggak begini begitu, enggak begitu. Ini adalah sebuah proses. Kami punya hak, tapi juga kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, tadi Indonesia besar, luas, dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan. Jadi kalau kami menyampaikan timeline, kami mengharapkan ada progres yang lebih berarti. Karena tentu kita nggak cukup waktu hanya untuk diskusi tanpa ada progres dan tanpa ada produknya. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi hak kami, juga sekaligus kewajiban moral kami untuk mengingatkan diri dan kita semua bahwa ada timeline yang juga harus segera, bukan karena memaksakan kehendak, bukan karena mendesak tanpa alasan, tapi karena memang jika waktu tidak bisa kita menangkan, inisiatif dari tangan kita sendiri, maka kita bisa kehilangan banyak kans untuk sukses. Namun memang sampai hari ini pengumuman itu belum terjadi. Dan apabila terjadi kesepakatan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan ini, tidak menutup kemungkinan koalisi pengusung Mas Anies ini bisa kocar-kacir. Karena kalau kita lihat, Partai Demokrat ini menjadi salah satu partai penentu keberlangsungan koalisi perubahan. Partai-partai pengusung bakal calon presiden ini harus memiliki kuota 20% kursi di parlemen. Itu artinya setiap partai politik pengusung, baik koalisi ataupun secara mandiri, itu harus memiliki paling tidak 115 kursi. Sehingga jika tidak memenuhi kuota itu ya wassalam, tidak akan bisa mendaftar sebagai capres di
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum. Koalisi Perubahan sendiri saat ini memiliki 163 kursi yang terdiri dari 50 kursi dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, 59 kursi dari Partai Nasdem, dan 54 kursi dari Partai Demokrat. Sehingga jika Partai Demokrat hengkang dari koalisi ini hanya ada 109 kursi, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 115 kursi pengusung Mas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Lalu bagaimana dengan hasil pertemuan antara Mas AHY dengan Mbak Puan Maharani pada hari ini? Kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Sepertinya belum menemui kesepakatan untuk bersepakat dalam Pilpres 2024. Namun kedua petinggi partai politik itu bersepakat untuk sama-sama menjaga ketentraman dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Bagi saya sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik, pertemuan antara Mas AHY dengan Mbak Puan ini setidaknya bisa menurunkan tensi suhu politik yang saat ini sedang terjadi di Republik ini menjelang Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini ya, sering terjadi ketegangan antara kedua partai politik yang selalu menjadi oposisi. Dan kalau kita lihat pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY ini penuh dengan sukacita dan kegembiraan ya. Saling senyum sapa, penuh keakraban, dan kita berharap pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas AHY ini bisa menginspirasi para kader di masing-masing partai politiknya agar melakukan hal yang sama, untuk tidak bersitegang dan tidak tegang-tegangan pada saat menjelang tahun politik pada Pilpres 2024 yang akan datang. Karena dua partai politik, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Demokrat ini adalah dua partai yang sama-sama pernah membawa Indonesia menjadi lebih maju. Jadi kita juga tidak bisa terus membanding-bandingkan antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Indonesia. Karena masing-masing partai politik ini
memiliki kelebihan serta kekurangan. Ada kelebihan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan tetapi tidak dimiliki oleh Partai Demokrat. Begitupun sebaliknya, ada kelebihan yang dimiliki oleh Partai Demokrat tetapi tidak dimiliki oleh PDI Perjuangan.